Hai guys, aku Eko. Jadi hari ini kita bakal ngomongin something ya guys. Jadi langsung aja kita bakal ngomongin Ibnu Sina alias Avicenna. Jadi dia itu adalah filsuf, ilmuwan, dokter, dan orang tuh banyak manggil dia sebagai bapaknya kedokteran modern. Nah, orang ini tuh lahir di Bukhara, Iran. Kalau kalian nggak tahu Bukhara itu di mana, itu tuh sekarang berada di Uzbekistan. Nah, Ibnu Sina ini terkenal karena ia adalah seorang intelektual muslim yang telah diakui dunia ya guys ya. Ibnu Sina menurut George Sarton adalah ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu guys. Oh iya guys, Ibnu Sina ini adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak diantaranya itu memusatkan pada filosofi-filosofi gitu guys. Nah, kalian tahu gak sih guys, dari autobiografi dan karangan-karangannya dapat diketahui data tentang sifat-sifat kepribadian dari Ibnu Sina ini sendiri guys. Nah, yang pertama yaitu adalah mengagumi dirinya sendiri, lalu mandiri dalam pemikiran, lalu menghayati agama, dan cepat melahirkan karangan. Nah, selain pinter, Ibnu Sina ini ternyata punya kepribadian yang sulit ditemui di orang lain ya guys ya. George Sarton pun mengatakan ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada zaman. Hayo lo, nggak kebayang nggak tuh pinternya kayak gimana? Oh iya guys, Ibnu Sina ini mempunyai karya terkenal yaitu Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran atau yang disebut Al-Kanun fi At-Tib. Dan menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan semua potensi yang dimiliki semua orang. Nah, jadi gitu ya guys ya, pendidikan itu harus diarahkan pada pengembangan semua potensi yang dimiliki seseorang. Tidak hanya perkembangan fisik, intelektual, dan tata krama, tapi dari sisi pendidikan pengetahuan yang bisa meningkatkan potensi diri sendiri gitu. Salah satu contoh potensi diri yang bisa dikembangkan melalui ilmu pendidikan adalah bakat nih yang dimiliki setiap orang. Contohnya bakat di bidang seni, sport, akademik, talent, atau yang lain-lain. Itu tuh sangat bisa ya guys ya. Dan kalian tuh sadar gak sih guys, zaman sekarang tuh banyak banget orang yang punya talent tapi gara-gara mereka kurang pendidikan pengetahuan atau kayak knowledge-nya kurang, membuat mereka itu tidak punya ide untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari mereka sendiri guys. Nah, dan jujur ini tuh bisa menjadi sebuah hal yang serius jika generasi sekarang terus seperti ini. Karena zaman makin berkembang dan pengetahuan itu juga semakin luas gitu, bakal ada hal-hal baru yang bakal kita temui di masa yang akan datang gitu loh. Oleh karena itu ya, sangat diharapkan berkembangnya dunia pendidikan di bidang pengetahuan demi menjawab tantangan zaman dan menghasilkan generasi yang pengetahuannya itu bagus. Banyak cara untuk meningkatkan knowledge untuk mengembangkan potensi diri. Beberapa caranya adalah menyelipkan fakta-fakta menarik sembari para guru menjelaskan materi. Dan juga memperlihatkan berita yang terjadi di internasional kepada siswa. Cara selanjutnya itu adalah mengajak sesekali para siswa untuk mengobrol santai mengenai topik materi yang dibawakan dengan wawasan yang terupdate guys. Nah, dimulai dari cara sederhana yang aku sebutin tadi, itu tuh cara yang menurutku pas untuk mendongkrak potensi diri ya guys ya. Karena aku tuh juga ngeliat gitu banyak pemateri yang memberikan asupan pendidikan pengetahuan secara kuno gitu, kayak bosan gitu, jadi mager dengarnya, seriusan dah. Ketika pendidikan pengetahuan sudah terbilang luas, sangat mungkin para generasi baru untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki dengan segudang ide yang bermanfaat bagi negara agar bisa lebih maju ya guys ya. Nah, tapi tuh banyak juga generasi sekarang yang masih bingung nih untuk mempertahankan knowledge mereka agar tetap stay di kepala untuk mendapatkan ide baru demi mempertahankan potensi yang mereka miliki ya guys. Menurut aku nih ya, cara paling efektif itu adalah dengan melakukan improvement terhadap potensi yang dimiliki. Jadi kayak tetap latihan gitu terus biar supaya potensinya tuh berkembang gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Dan juga itu memperbanyak mengikuti perkembangan tentang potensi yang dimiliki gitu. Misalnya nih punya potensi seni lukis nih, kita bisa mendownload Pinterest untuk menambah wawasan ide-ide dari potensi tersebut. Oke. Nah, potensi sport kita tuh bisa mengikuti berita perkembangan tentang
sport dan potensi-potensi lainnya juga kayak gitu. Oke, nah kalau gitu segitu doang hal yang aku bisa sampaikan hari ini. Thanks sudah mau dengerin. Oke, see you next time.